Okay, good morning, friends. Good morning, Mister. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mister absen dulu ya. Sebentar. Ada Lia, Nathan, Diandra, Hanif, kemudian Sylvia, Helen, Galih, Yosua, Auza, Emily, ini. Oh, Gracia, Auza, Emily, Gracia, Emily. Oke, yang lainnya mana ini? Oke, Fatih. Friends, ada yang tahu tadi yang Mister putar tadi lagu apa? Ada yang tahu? Nggak ada? Wah, wah, wah. Padahal itu adalah lagu kenangan itu. Itu mungkin kalian belum lahir sih ya pada zaman itu. Itu adalah Lagu beruang, Mister. ya itu adalah apa? Lagu dari film-film kartun yang dulu Mister sering tonton. Biasanya itu pada hari Minggu setiap jam 5 hingga jam 11 siang, 5 pagi sampai 11 siang, itu pasti ada kartun dulu pada hari Minggu. Tapi sekarang udah nggak ada. Kalau dulu zaman Mister kecil itu seumuran kalian gitu, tiap minggu pasti aktivitasnya nonton TV itu loh. Sehari penuh. Oke, yang lain mana nih? Belum datang ya. Oke, teman-teman sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Gracia, please lead your friends to pray. Already, friend. Thank you, God, for a beautiful morning. We would like to study. Bless us, please. Amin. Amin. Oke ya. Hari ini Mister akan meneruskan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, tetapi Mister juga akan sedikit mereview pertemuan sebelumnya ya agar kalian tidak lupa gitu ya. Bentar, ada Elno. Ini yang belum dihidupkan kameranya, dihidupkan dulu. Oke, sebentar ya. Oh, itu teman-teman. Oke, di sini ya kita mulai ya. Tetapi sebelum itu, yuk kita coba tebak-tebakan dulu ya. Di sini nanti Mister akan menyediakan beberapa gambar. Kemudian coba siapa yang tahu langsung saja dijawab nama dari tokoh tersebut ya. Yuk, semoga kalian mengetahui semuanya ya. Yang pertama, ini ada pahlawan wanita. Siapa kira-kira? Dewi Sartika. Iya, benar. Ini Dewi Sartika ya. Beliau berasal dari mana? Jawa Barat. Jawa Barat atau Bandung ya. Iya, benar. Kemudian yang kedua, ini ada siapa? Pangeran Diponegoro. Betul. Pangeran Diponegoro. Dari mana? Yogyakarta. Jogja. Pangeran Diponegoro itu terkenal dengan siasat perangnya yang dinamakan perang apa? Jadi perangnya itu Pangeran Diponegoro itu sembunyi-sembunyi itu loh. Gerilya. Gerilya, benar sekali ya. Kemudian yang ketiga ini siapa? Ayo. Ki Hajar Dewantara.
Ki Hajar Dewantara. Atau nama aslinya siapa? Nama asli dari Ki Hajar Dewantara siapa? Ayo. Suwardi Suryaningrat. Suwardi Suryaningrat. Benar sekali. Beliau mendirikan sebuah lembaga yang dinamakan apa? Siapa yang tahu? Tiga Serangkai. Bukan, lembaga pendidikannya. Pendidikan. Lembaga pendidikan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara siapa? Apa namanya? NU. Oh, bukan NU. Taman Siswa. Taman Siswa. Ya, benar, Taman Siswa ya. Mister pernah ke rumahnya. Ke rumah beliau ini pernah, Mister dulu. Mister tahu rumahnya. Kemudian yang keempat ini ada siapa? Ayo, mungkin kurang familiar ya. Siapa? Di buku sepertinya juga ada. Ayo, siapa? Siapa yang tahu? Tapi ini di film ada. Di film ada. Mungkin kalian pernah lihat. Siapa? Clue-nya, Mister kasih clue ya. Beliau adalah pendiri dari organisasi Islam yang bernama Muhammadiyah. Siapa? Abdul Ayo. Kahar Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Benar ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pendiri Muhammadiyah ya. Kemudian ini siapa? Yang kelima. Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien. Beliau berasal dari Aceh ya. Kemudian selanjutnya ini siapa? Yuk. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Dari mana Sultan Hasanuddin? Makassar. Makassar. Yes, that's right. Kemudian ini siapa? Ini mirip Pangeran Diponegoro ya. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol. Benar, yang berasal dari Minangkabau. Terus ini siapa? Oh, gampang sekali nih. Kartini. R.A. Kartini. R.A.-nya singkatan apa? Raden Ajeng. Raden Ajeng. Beliau berasal dari mana? Jepara. Jepara. Wah, ada satu lewat. Kemudian, yuk ini siapa yuk? Jenderal besar pertama RI. Jenderal Sudirman. Sudirman ya. Beliau adalah jenderal besar pertama dari Indonesia. Ya. Ternyata kalian paham semuanya ya. Bagus. Berarti besok-besok kalau ada soal siapa nama dari tokoh berikut ini, kalian nggak perlu bingung ya. Oke, Mister akan ulangi dari perumusan Piagam Jakarta ya. Karena ini materinya nyambung. Jadi kalau Mister potong dari pertengahan nanti takutnya hilang, nanti loss gitu ya koneksinya ya. Oke. Dalam perumusan Piagam Jakarta dari 2 Juni hingga 9 Juli itu terbentuk apa namanya sebuah sidang ya yang diadakan oleh panitia 8 ya. Kemudian nama Pancasila sebagai dasar negara telah disepakati. Namun rumusan dasar negaranya belum terbentuk ya. Lalu kemudian dibentuklah panitia 9. Nah, pada 22 Juni 45 itu tercetus yang namanya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Yang kemudian nanti isi dari Jakarta Charter itu adalah diadopsi untuk menjadi pembukaan UUD 45 itu ya. Nah, ini adalah gambar dari Panitia 9 ya. Tokoh dari Panitia 9 ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, kemudian Abdul Kahar Muzakir, ada Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, ada Muhammad Yamin, ada Haji Agus Salim, ada A.A. Maramis, kemudian ada lagi Abikusno Cokrosuyoso, dan juga Ahmad Subarjo. Ini jangan lupa ya, dan jangan terbalik-balik dengan organisasi lainnya. Lalu, kemudian rumusan dasar negara pada Jakarta Charter itu menjadi konsep dari terbentuknya dasar negara Indonesia Merdeka.
Perubahan rumusan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lebih singkat, lebih padat, tetapi lebih menyeluruh untuk masyarakat Indonesia yang sebenarnya masyarakat Indonesia itu tidak hanya Islam saja, tetapi banyak agama gitu ya. Rumusan dasar negara Indonesia. Ini ya, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini rumusan dasar negara ya, yang kemudian disebut dengan Pancasila. Perbedaan dan kesepakatan dalam sidang-sidang BPUPKI. Seperti yang kita ketahui, BPUPKI punya 3 sidang. 2 sidang resmi dan 1 sidang tidak resmi ya. Oke, yang pertama, dalam sidang pertama terdapat perbedaan pendapat tentang dasar negara antara para anggota yang berpaham nasionalis dan juga yang berpaham agamis atau agama tentang ketuhanan. Kemudian setelah melalui musyawarah, nah ini Indonesia sekali ya musyawarah gitu ya. Rancangan dasar negara disetujui dan dimuat dalam sebuah dokumen yang bernama Piagam Jakarta. Kemudian sidang yang kedua, para anggota juga berbeda pendapat tentang bentuk negaranya apa gitu ya. Apakah bentuknya itu monarki kerajaan, kemudian apakah bentuknya negara Islam, negara federal seperti Amerika sana yang punya negara bagian atau negara republik nih, gitu ya. Nah, setelah pemungutan suara atau voting disetujui bentuk negara Indonesia adalah republik, gitu ya. Dan yang ketiga, perbedaannya adalah dalam sidang kedua terdapat perbedaan mengenai wilayah NKRI. Setelah musyawarah disetujui bahwa wilayah negara Indonesia adalah seluruh wilayah kepulauan Indonesia yang semula itu menjadi wilayah kekuasaan Hindia Belanda ya. Oke, dari sini ya bisa ya. Ini yang pertemuan sebelumnya. Sekarang kita berpindah ke PPKI. Nah, itu dimulai dari halaman berapa itu ya? 15 ya. Mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu ya. Oke, setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, kemudian BPUPKI dibubarkan. Lalu kemudian dibentuklah organisasi atau panitia lagi ya, yang dinamakan PPKI atau singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, gitu ya. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang itu sebutannya Dokuritsu Junbi Inkai. Kalau yang BPUPKI itu Dokuritsu Junbi Chosake ya. Kalau ini Inkai. Dibentuk pada tanggal 7 Agustus 45 sesuai dengan pengumuman Nanpogun. Itu adalah pemerintahan tentara Jepang ya untuk seluruh daerah selatan. Ketuanya adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, gitu ya. Anggotanya ada berapa? Anggota dari anggota dari PPKI itu ada 21 orang ya. Itu bisa kalian lihat di halaman 15 itu ya. Dan beberapa waktu setelah PPKI terbentuk, terjadi sebuah bencana untuk pihak Jepang ya, yaitu tepatnya tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus ya. Dalam 2 hari itu ya, dalam 2 hari itu 6 Agustus dan 9 Agustus, pihak sekutu itu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima yang pertama, kemudian disusul 3 hari kemudian ngebom atau menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki. Nah, dari situ
karena Jepang porak-poranda akan bom itu ya, akhirnya Jepang menyerah karena sudah tidak bisa menyelamatkan banyak penduduknya di situ ya, kehilangan banyak penduduk, kehilangan banyak infrastruktur, kehilangan banyak peralatan-peralatan gitu ya. Nah, akhirnya pada tanggal 15 Agustus 45 Jepang menyerah tanpa syarat. Berarti udah menyerah gitu ya, tanpa ada syarat apapun gitu ya. Akibatnya apa? Karena Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, akibatnya adalah di Indonesia yang sebelumnya itu kan dikuasai oleh Jepang ya. Karena Jepang menyerah, Indonesia jadi vacuum of power nih, atau kekosongan kekuasaan. Kan itu nggak ada itu yang menguasain Indonesia. Kira-kira siapa gitu ya? Kan nggak ada. Kan harusnya pihak sekutu datang, tetapi kan belum datang gitu ya. Akhirnya pada saat vacuum of power itu tidak ada kekuasaan itu, kekosongan kekuasaan, Indonesia kemudian secara istilahnya ya, secara sembunyi-sembunyi menyiapkan kemerdekaannya sendiri gitu. Jadi saat Indonesia kekosongan kekuasaan, Indonesia kemudian mempersiapkan kemerdekaannya sendiri gitu. Itu di halaman 16 itu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya PPKI menambah jumlah anggotanya itu atas tanggungannya sendiri ya. Dengan tambahan anggota ini maka panitia yang tadinya merupakan bentukan Jepang berubah menjadi badan pendahuluan bagi Komite Nasional ya, yang memiliki sifat perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia. Jumlah anggota tambahannya ada 6 orang, yaitu itu ya, halaman 16 bawah itu ya, bisa kalian lihat. RAA Wiranata Kusumo, Ki Hajar Dewantoro, Mr. Saman Singodimedjo, Sayuti Mele, kemudian Mr. Iwa Kusuma Sumantri, dan yang terakhir itu ada Mr. Ahmad Subarjo, gitu ya. Itu juga ada penjelasannya. Kekosongan kekuasaan yang terjadi di Indonesia setelah Jepang menyerah kalah kepada sekutu pada tanggal 15 tadi ya, mendorong para pejuang golongan muda, terutama golongan muda ya, yang mendesak cepatlah Indonesia itu harus merdeka gitu ya, agar segera memproklamirkan kemerdekaannya gitu ya, untuk menghindari pengaruh yang tidak baik dari kalangan tertentu gitu ya, yang tentunya tidak menginginkan Indonesia merdeka. Kemudian Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu dibawa ke Rengas Dengklok, dalam tanda kutip diculik gitu ya, tetapi aslinya nggak diculik, cuma dibawa aja untuk menyelamatkan mereka gitu ya, untuk menghindarkan dari kalangan yang belum mau menginginkan kemerdekaan Indonesia gitu. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 45 Soekarno dan Hatta itu dibawa kembali ke Jakarta, yang kemudian pada tanggal itu ya, malamnya dirumuskan teks proklamasi. 17 Agustus 45 pukul 10 pagi ya, tempatnya adalah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan dengan lantang oleh Insinyur Soekarno dan juga tentunya didampingi oleh Muhammad Hatta. Itu di rumahnya Insinyur Soekarno ya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 itu. Itu dibacakan di halaman rumahnya Insinyur Soekarno. Gitu ya. Nah, kemudian kita membahas tentang sidang PPKI ini. Di dalam sidang PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945 itu menetapkan 3 poin yang sangat penting itu ya bagi negara Indonesia. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu sebagai dasar negaranya gitu ya. Lalu yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan juga poin yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau biasa disingkat KNIP, begitu ya.
Dengan penetapan UUD 45 oleh PPKI, maka secara bersamaan ditetapkan pula dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, gitu ya. Jadi dasar negara Indonesia ada dua, yaitu Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila. Pancasila rumusannya itu telah tertuang dalam pembukaan UUD 45 ya, alinea 4. Ingat, pembukaan UUD alinea 4. Undang-undang dasar tersebut kemudian disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, gitu ya. Rumusan Pancasila seperti yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sah dan otentik ini adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 tanggal 13 April 1968 ya, yang menetapkan bahwa rumusan Pancasila dasar negara adalah yang termuat dalam pembukaan UUD 45. Gitu ya. Itu sedikit tentang PPKI. Oke, kemudian ya. Komitmen para pendiri bangsa dalam perumusan dan penetapan Pancasila ya. Kita mulai dari halaman 18. Yang pertama, komitmen para pendiri bangsa itu adalah memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Itu terbukti dari apa? Terbukti dari terbentuknya pergerakan nasional ya. Pergerakan nasional yang pertama terbentuk adalah Sumpah Pemuda. Dari situ semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme muncul ya di antara para kalangan-kalangan muda terutama gitu ya. Kita harus merdeka bagaimanapun caranya. Lalu komitmen yang kedua adalah adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Beliau-beliau para pendiri bangsa pastinya sudah menanamkan rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Karena mereka berjuang untuk bangsa Indonesia ya. Mereka berjuang melawan penjajah. Mereka mati-matian ingin mendirikan sebuah bangsa. Tentu mereka memiliki rasa terhadap bangsa Indonesia ya. Kemudian selalu bersemangat dalam berjuang. Tidak ada kata menyerah dalam kamus para pendiri bangsa ya. Tentu itu yang bisa kita teladani ya. Saat kita melakukan sesuatu hal, tentu kita harus terus bersemangat gitu ya. Tujuannya apa? Kalau dulu tujuannya adalah untuk memerdekakan Indonesia. Mungkin kalau kalian sekarang tujuannya sudah beda, tidak memerdekakan Indonesia lagi, tetapi untuk meraih cita-cita kalian sendiri gitu ya. Selalu bersemangat dalam berjuang. Lalu yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Diwujudkan dalam rapat-rapat, pembentukan organisasi, kemudian memunculkan ide-ide itu ya, itu berupaya aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Lalu melakukan pengorbanan pribadi. Tentu dalam mencapai sebuah kemerdekaan, terutama dalam zaman dulu ya, para pendiri bangsa melakukan pengorbanan yang banyak sekali, yang bahkan tidak terhitung ya. Mereka mengorbankan dirinya sendiri, mengorbankan keluarganya, mengorbankan kerabat-kerabatnya untuk bisa menjadikan Indonesia merdeka gitu ya. Mungkin di sini lebih tepatnya mengorbankan waktu mereka gitu ya. Lalu semangat para pendiri bangsa itu seperti apa sih gitu ya? Yang pertama mengutamakan musyawarah. Itu yang harus kita lakukan ya sebagai warga negara Indonesia. Kenapa? Karena musyawarah adalah metode yang paling tepat digunakan untuk kita warga negara Indonesia untuk memutuskan suatu perkara gitu ya. Yang kedua, menghargai pendapat. Tentu kalau kita memperoleh atau mendapatkan pendapat dari orang lain, itu kita harus menghargainya meskipun pendapatnya itu berbeda begitu ya. Oke.
itu bisa dilihat pada saat perbedaan pendapat pada sidang BPUPKI itu ya, yang mana yang satu kaum nasionalis, yang satu kaum agamis gitu kan berbeda pendapat, tetapi tetap menghargai gitu ya. Lalu tanpa pamrih, yaitu kalau tanpa pamrih itu tanpa imbalan gitu ya. Mereka nggak mau imbalan apa-apa, yang penting Indonesia merdeka gitu. Kerja keras, tentunya mereka selalu bekerja keras gitu ya, para pendiri bangsa. Nggak mungkin mereka layah-layah, nggak mungkin mereka rebahan gitu ya. Kemudian Indonesia tahu-tahu merdeka sendiri, itu kan nggak mungkin. Tentu mereka bekerja keras untuk melakukan semuanya itu. Rela berkorban, tentu untuk bangsa mereka harus rela berkorban ya, rela berkorban diri, rela berkorban materi, waktu, tenaga, pikiran dan segalanya, gitu ya. Lalu memiliki keberanian, tanpa adanya keberanian Indonesia tidak akan merdeka. Ingat, para pendiri bangsa atau tokoh-tokoh terdahulu itu mereka memiliki keberanian untuk melawan para penjajah ya. Begitu juga kalian. Kalian juga harus memiliki keberanian. Untuk melawan apa, Mister? Bukan untuk melawan penjajah ya, tetapi untuk melawan kemalasan dan juga untuk melawan ketidaktahuan gitu ya. Nah, itu tanggung jawab kalian, memiliki keberanian. Mengutamakan persatuan dan kesatuan. Indonesia tidak akan merdeka, sekali lagi ya. Indonesia tidak akan merdeka tanpa adanya persatuan dan kesatuan. Ingat ya. Kalau misalkan ya, bayangkan Indonesia masih menganut sistem kedaerahan, dalam artian misalkan Klaten, Solo, Jogja, itu kan masih daerah ya, masih satu kawasan, tetapi mereka memiliki konsep yang berbeda tentang perjuangan. Mereka sendiri-sendiri nih, Klaten melawan sendiri sama penjajah, kemudian Jogja melawan sendiri, Solo melawan sendiri gitu. Kalau seperti itu tidak akan pernah bisa mencapai sebuah kemerdekaan ya. Jadi mereka harus bersatu dan memiliki kesatuan di situ. Yang kedelapan, mencari kesepakatan atau mufakat. Ini musyawarah tadi ya. Dengan musyawarah akan terjadi sebuah kesepakatan atau mufakat. Lalu yang terakhir adalah menghindari kekerasan. Sebisa mungkin ini ya, dalam menyelesaikan suatu persoalan atau masalah, para pendiri bangsa itu menghindari yang namanya kekerasan gitu ya. Kalau bisa dimusyawarahkan, kenapa harus dengan kekerasan gitu ya. Nah, itu juga berlaku untuk kalian sekarang gitu ya. Kalau misalkan kalian ada masalah dengan teman kalian gitu, nggak perlu adanya kekerasan, bisa diomongkan baik-baik. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu enggak? Mari, kalau ada yang pertanyaan silakan ditanyakan. Mungkin ada yang masih belum paham tentang PPKI ataupun BPUPKI gitu, silakan tanyakan. Enggak ada? Itu ada rangkuman ya. Dan ada profil Haji Agus Salim, kalian bisa baca-baca aja untuk materi kalian, untuk penambah wawasan gitu ya. Rangkuman halaman 25 itu juga penting untuk kalian gitu ya. Kita sampai pada akhir bab 1 ya. Oke, masih ada waktu ya. Coba kalian kerjakan halaman 27 hingga 28 ya, yang pilihan ganda saja. Kita nanti cocokkan sama-sama ya. 27 hingga 28, yang 1 sampai 10 saja. Elno, Sekar, kameranya hidup dong.
Halaman 27, 28, 1 sampai 10 saja. Ayo coba yuk. Kita cocokkan sama-sama kalau selesai ya. Kalau nggak selesai ya minggu depan. Oh. 1 sampai 10 saja. Oke. Ini kalau Mister pakai suara nanti masuk anu enggak ya? Copyright enggak ya? Kalau udah selesai bilang ya, di chat itu boleh finish gitu ya. Helen, loh. Helen kenapa keluar? Oh, finish. Wow, nice. Oke, yuk tunggu teman-temannya ya. Ada lagi yang sudah selain Sylvia? Saya nggak bawa buku. Lah kamu kemana? Nah, kamu kemana kok nggak bawa buku? Lagi di tempat saudara. Ada acara apa kamu di rumah saudara? Hmm.
Oke. Yuk, ada lagi yang sudah? Oke ya. Yuk, coba yuk. Nomor 1. Tadi Sylvia kan udah ya. Yuk, Sylvia dibaca dan dijawab. Nomor 1 B. Dibaca soalnya dan dijawab. Yuk. Oh. Berikut nilai-nilai dasar Pancasila yang telah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, kecuali B. Jiwa maritim. Ya, berikut nilai-nilai dasar Pancasila yang telah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, kecuali jiwa maritim ya, yang nggak ada ya. Maritim itu berkaitan dengan perairan gitu ya. Oke, yang kedua. Galih. Nomor 2. Keanekaragaman bangsa Indonesia telah disadari sejak zaman Majapahit. Hal ini terbukti dalam buku Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular yang ditemukan dalam tulisan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika ya, itu sejatinya adalah bahasa Sanskerta yang terdapat dalam sebuah kitab yang bernama Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Nomor 3, Gracia. Ciri perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajahan dari bumi Indonesia sebelum tahun 1908 adalah B. B. D. D. C. C. Oke, jawabannya beda-beda ternyata ya. Oke, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama bersifat kedaerahan. Oke, ciri-ciri perjuangan bangsa dalam mengusir penjajah dari Indonesia sebelum ya, sebelum tahun berapa itu? Sebelum tahun 1908 ya adalah yang pertama itu bersifat kedaerahan. Jadi belum ada yang namanya persatuan dan kesatuan ya. Itu satu. Nah, yang kedua tergantung pemimpin. Sepertinya karena bersifat kedaerahan berarti belum terlalu terpimpin ya di situ ya. Masih sporadis. Oke, jadi 2 lewat ya. Yang ketiga banyaknya korban jiwa dalam pertempuran. Tentu karena kalah jumlah, kalah senjata. Karena kita senjatanya cuma bambu runcing mungkin di daerah ya. Lawan senapan tentu kalah toh. Maka korban jiwa banyak. Berarti 1, 3 dapat ya. Kalah persenjataan seperti yang Mister tadi bilang, kayak kita kalah senjata. Oke, benar. Belum ada persatuan dan kesatuan. Dan juga benar itu yang. Jadi yang jawabannya yang benar adalah yang D. 1, 3, 4 dan 5. Yang keempat, auza. Nomor 4. Pancasila dikenal sebagai gentleman agreement bangsa karena hasil perjuangan bangsa Indonesia. Oke, Pancasila dikenal sebagai gentleman agreement bangsa karena apa sih gentleman agreement itu? Kalau dalam sisi bahasa ya, agreement itu sebuah keputusan atau persetujuan gitu ya. Nah, dari situ kita bisa mengira-ngira ya, kira-kira yang lebih tepat yang mana, yaitu hasil keputusan bersama para pendiri bangsa. Yang C ya. Jawabannya yang benar yang C. Itu sepertinya di buku juga ada. Lima, Nathan. Hilang Nathan. Mana? Ganti. Diandra.
Piagam Jakarta yang disepakati pada tanggal 22 Juni 1945 didasari atas A. Musyawarah dan mufakat. Benar, musyawarah dan mufakat A. Oke ya. Kemudian 6. Nomor 6 Sekar. Nilai-nilai kejuangan yang dimiliki oleh para pendiri negara adalah A. Oke, nilai-nilai kejuangan yang dimiliki para pendiri bangsa negara. Tadi sudah Mister sampaikan ya. Yang A, berjuang tanpa pamrih, rela berkorban, kemudian ada juga pantang menyerah gitu ya, mengutamakan persatuan dan kesatuan gitu ya. Yang A benar. 7. Lia. Berikut contoh komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila kecuali A. Sidang 1 BPUPKI dihentikan karena tidak ada kesepakatan dilanjutkan ke sidang 2. Oke, contoh komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Kecuali yang tidak ya, benar. Yang A, sidang 1 BPUPKI dihentikan karena tidak ada kesepakatan dilanjutkan ke sidang yang kedua. Tentu dalam satu sidang itu ada kesepakatan. Kemudian selanjutnya nomor 8, Kinara. Tokoh-tokoh nasional yang menyampaikan usulan dasar negara dalam sidang 1 BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 adalah B. Iya, jawabannya yang B ya. Itu ada Muhammad Yamin, kemudian ada Supomo, dan juga ada Insinyur Soekarno gitu ya. Yang B. 9. Yosua. Yosua. Yosua bisa mendengar suara Mister? Sepertinya tidak. Oh. Oke deh, Fatih kalau gitu Fatih. Fatih. 9 kan, Sir? Ya. Berikut ini anggota panitia 9 dalam BPUPKI kecuali Sultan Syahrir. Iya, Sultan Syahrir yang tidak ada ya. Dalam panitia 9 itu Sultan Syahrir. Nah, terakhir. Cip kembang kuncup. Siapa yang dapat? Emily. Pancasila dirumuskan dengan menerapkan nilai-nilai juang berikut kecuali sopan dan santun para pemimpin golongan. Oke, Pancasila dirumuskan dengan menerapkan nilai-nilai juang berikut ini ya. Yang tidak ada dalam nilai-nilai juang, yaitu yang C ya, sopan dan santun para pemimpin golongan. Sopan dan santun itu ya enggak cuman para pemimpin gitu ya, kita semua gitu ya. Oke, sudah selesai ya. Silakan yang tadi masih salah kalian bisa benarkan gitu ya. Oke. Kemudian untuk tugas hari ini kalian buka pada halaman berapa tadi ya? 17. Latihan 1-2 ya. Silakan kalian kerjakan yang A. Yang A saja, Kerjakan yang A saja di buku catatan ya. Nanti kalian kirimkan di Google Classroom. Yang habis ini Mister baru akan buatkan gitu ya.
Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Yakin? Sudah paham dengan sejarah BPU, PKI, dan PPKI? Insya Allah. Insya Allah ya. Kalau misalkan ada yang masih bingung, boleh ditanyakan ke Mister ya. Secara langsung lewat WA boleh. Atau lewat yang lainnya juga boleh. Itu ya. Oke. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, Mister rasa hari ini untuk PPKN cukup sekian ya teman-teman. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Itu ya. Tetap sehat, tetap semangat untuk belajar ya teman-teman. Goodbye. Thank you, Mister. Welcome. Thank you, sir. Yes.